Tahap yang keempat adalah eksperimen atau percobaan. Eksperimen yaitu pembuktian kebenaran hipotesis, merupakan usaha yang sistematis, sengaja dibuat dan diatur oleh saintis untuk memperoleh petunjuk empiris yang valid dan sahih dan reliable atau terpercaya, sehingga dibentuk dua kelompok, yaitu kelompok kontrol sebagai pembanding kelompok uji atau kelompok eksperimen. Kesimpulan, jika hasil eksperimen mendukung hipotesis, maka hipotesis diterima. Jadi, kemudian bisa menjadi teori dan sebaliknya. Jika hasil eksperimen tidak mendukung hipotesis, maka hipotesis ditolak. Cara menentukan variabel. Variabel ada dua. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas atau independent variable atau faktor yang diubah-ubah. Disebut juga variabel manipulasi karena merupakan variabel yang sengaja diubah-ubah oleh peneliti. Misalnya, jika meneliti pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman, maka di sini yang diubah-ubah atau variabel bebasnya adalah jenis-jenis pupuknya. Variabel terikat atau dependent variable atau faktor yang ikut berubah tergantung pada perubahan variabel bebas. Disebut juga variabel respon, yaitu variabel yang berubah sebagai akibat pemanipulasian variabel manipulasi. Jika kita meneliti tentang pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman, maka pupuknya dirubah-rubah atau jenis pupuknya dirubah, pupuk dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan pertumbuhan tanaman ikut berubah ketika jenis pupuknya dirubah. Pertumbuhan tanaman adalah variabel terikat. Variabel kontrol yaitu variabel yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen, tapi dijaga agar tidak berpengaruh. Misalnya kita melakukan penelitian tentang pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, selain dari pupuk, pertumbuhan tanaman juga bisa dipengaruhi misalnya oleh cahaya matahari. Maka cahaya matahari di sini di dalam penelitian harus dikontrol supaya kondisinya sama pada berbagai perlakuan. Jenis data, data kualitatif berupa uraian, misalnya data ciri suatu organisme, morfologinya, morfologi dari tanaman kuping gajah, bentuk, ukuran, warna misalnya. Data perkembangan tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu. Jenis penyajian data dapat berupa skema atau uraian. Data kuantitatif berupa angka-angka, jenis penyajian dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Menyajikan informasi atau data supaya dapat mudah dipahami, data ditampilkan secara sistematif dan komunikatif. Misalnya tabel terdiri atas garis dan kolom. Di sini kita contohkan tabel detak jantung. Kemudian grafik merupakan bentuk dua dimensi dari dua variabel atau lebih yang diukur. Ini adalah bentuk grafik hari ke kemudian berat badan. Grafik garis dapat juga kita bentuk, yaitu buat dua sumbu saling berpotongan sehingga membuat ordinat dan absis. Kemudian tandai kedua sumbu tersebut dengan nilai skala yang sesuai. Ini adalah contohnya dari grafik garis. Kemudian bagaimana menafsirkan data, bentuk analisis dalam rangka memberi penjelasan terperinci tentang arti sebenarnya dari data tersebut. Dapat juga dibentuk grafik batang, distribusi atau penyebaran variasi yang berbeda dalam bentuk balok-balok atau bar. Ini adalah grafik batang. Kemudian dapat juga dalam bentuk grafik serabi atau pie. Bentuk grafik berbentuk lingkaran yang terpotong-potong menjadi berapa bagian segmen lingkaran memiliki sudut 360 derajat. Contohnya, ini adalah diagram pie. Kemudian histogram, hampir sama dengan grafik batang, hanya saja histogram
Panjangnya batang menggambarkan jumlah kasus atau frekuensi dalam suatu kejadian di sini. Jika ditarik garis ke kiri, nah panjangnya batang ini menentukan jumlah kejadian. Kemudian merencanakan percobaan. Terdiri atas bagian pertama pendahuluan, isinya latar belakang masalah, rumusan masalah, asumsi, hipotesis, dan tujuan penelitian. Kemudian kerangka teoritis adalah teori-teori yang sudah ditemukan orang yang mendukung penelitian. Yang ketiga, metodologi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel dan data, teknik analisis data. Keempat, hasil penelitian. Kelima, kesimpulan dan saran. Kemudian terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran. Apa isi masing-masingnya? Judul harus singkat, spesifik, menunjukkan masalah, tindakan, hasil, dan lokasi. Maksimal 15 kata. Bab 1, latar belakang tentang pendahuluan. Pendahuluan pertama adalah latar belakang, berisi masalahnya atau kondisi idealnya, kemudian kondisi nyatanya, gap atau perbandingan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata sehingga memunculkan permasalahan. Ketika kondisi ideal tidak sesuai dengan kondisi nyata, muncul permasalahan. Rumusan masalah berupa kalimat tanya yang berisi tentang asumsi, lingkup penelitian, alternatif tindakan, indikator keberhasilan, dan cara penyelesaian masalah. Rumusan masalah mempertanyakan judul apakah titik-titik atau disambung dengan kata judul. Pemecahan masalah, identifikasi masalah jika perlu, berisi tentang uraian alternatif tindakan berdasarkan prioritas tindakan pemecahan masalah. Tujuan, berisi tujuan umum untuk mengetahui titik-titik, yaitu judulnya. Tujuan khusus atau cakupan berisi tentang tujuan yang dapat diukur ketercapaiannya. Kelima adalah manfaat komponen terkait. Lebih baik dikemukakan hal berupa inovasi. Bab 2, tinjauan teori atau kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. Yang pertama, kajian teori yang mendasari penelitian. Teori mengungkapkan apa berupa definisi pengertian, siapa penemu dan pendapat siapa, why, mengapa teori itu ada, how, bagaimana teori itu digunakan, atau hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain. Setiap bagian diakhiri dengan sinopsis atau kesimpulan. Mencari kutipan yang menjawab rumusan masalah, lalu mengelola kutipan-kutipan itu. Dapat juga mengumpulkan hasil penelitian yang relevan bila ada. Kerangka berpikir minimal terdiri dari 3 alinea. Apa yang dimaksud dengan atau apa yang akan ditingkatkan? Untuk meningkatkannya diperlukan apa? Apa kelebihan-kelebihan sehingga dapat meningkatkannya? Dengan demikian diduga akan dapat meningkatkan. Hipotesis tindakan bahwa titik-titik dapat meningkatkan titik-titik. Bab 3 adalah metodologi penelitian, prosedur pelaksanaan penelitian, setting penelitian tentang lokasi, situasi lingkungan, lama penelitian, dan lain-lain. Gambaran umum, setting penelitian dan latar belakang subjek penelitian, jadwal penelitian. Teknik pengumpulan data berupa eksperimen, model yang dieksperimenkan. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil berupa kualitatif, kuantitatif. Pembahasan hasil penelitian adalah penerapan model secara kualitatif dan kuantitatif. Bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian, saran tindakan perbaikan atas hasil penelitian bisa berupa rekomendasi. Kemudian penutup berupa ulasan penutup dari penelitian. Daftar pustaka ditulis sesuai dengan kaidah penulisan daftar pustaka, nama pengarang, tahun penerbit, judul buku, lokasi penerbit, dan penerbit. Contohnya Munandar Utami, ini dikarang oleh Utami Munandar, tahun 99, pengembangan kreativitas anak, diterbitkan di Jakarta oleh Reneka Cipta. Lampiran berupa dokumen pelaksanaan dan foto-foto kegiatan. Kemudian materi terakhir adalah prinsip keselamatan kerja.